Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Kenapa hari ini kelihatannya Bu Nurul tidak bersemangat? Bagaimana kabarnya Bu Nurul hari ini? Ada yang bisa dibantu, Bu? Iya, Bu. Hari ini tuh, Bu, saya kurang bersemangat karena ada beberapa yang menjadi beban pikiran saya, Bu, akhir-akhir ini. Oh iya, Bu, nampak dari raut wajahnya Bu Nurul. Nah, memangnya ada apa, Bu? Apa yang membuat Bu Nurul ini kurang bersemangat? Begini, Bu, boleh saya cerita sama Ibu Irma tentang apa yang mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini. Siapa tahu Bu Irma bisa membantu saya menyelesaikan masalah saya ini atau sekedar bertukar pikiran dengan saya, Bu Irma. Masya Allah, Bu Nurul, dengan senang hati. Insya Allah, saya akan membantu Bu Nurul. Nah, apa nih Bu Nurul yang bisa saya bantu? Sebenarnya Bu, saya tuh cuma mau butuh solusi, cuma mau butuh tukar pikiran sama Bu Irma dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu, yang mengganggu akhir-akhir ini lah Bu. Oh, seperti itu Bu Nurul. Nah, memangnya apa masalahnya Bu Nurul? Coba Bu Nurul ceritakan. Siapa tahu saya bisa membantu, Bu. Begini Bu, di kelas saya itu Bu, masih ada lah 2 orang siswa yang belum bisa membaca dan menulis dengan baik Bu, dengan lancar. Oh, jadi di antara siswanya Bu Nurul masih ada 2 orang yang belum bisa membaca dan menulis dengan lancar. Nah, apa yang Bu Nurul khawatirkan berkaitan dengan siswa Bu Nurul tersebut? Begini Bu, sudah beberapa bulan ini saya ajar mereka berdua ini Bu, belajar membaca. Saya tuh Bu sudah belajar berusaha semaksimal mungkin Bu, berusaha sebisa saya Bu. Tapi anak ini, 2 orang anak ini Bu, belum ada perubahan sampai sekarang. Saya bingung, saya bagaimana mengatur waktunya sebagai wali kelas, di mana saya ini Bu mengajar anak yang sudah bisa membaca dan mengajar anak yang belum bisa membaca Bu. Jadi saya bingung untuk atur waktunya. Jujur Bu, itu yang menjadi beban pikiran saya, yang mengganggu beberapa aktivitas saya Bu akhir-akhir ini. Apalagi Bu, beberapa bulan lagi, beberapa bulan ke depannya itu kita sudah mau melaksanakan ulangan semester Bu. Oh, jadi Ibu Nurul khawatir ketika ulangan semester nanti telah tiba, kedua siswa tersebut belum bisa membaca secara lancar dan juga belum bisa menulis secara lancar ya, Bu? Betul sekali Bu Irma, itu yang menjadi kekhawatiran saya. Bagaimana nanti kalau sudah waktunya ulangan semester, kedua siswa saya ini Bu belum bisa membaca, belum bisa menulis. Nah, bagaimana dia bisa mengerjakan tugas ulangannya itu Bu kalau kedua siswa saya ini Bu belum bisa membaca, belum bisa menulis. Saya takut mereka akan kewalahan di situnya Bu, dan juga Bu saya merasa takut, saya merasa bagaimana ya Bu ya kalau nanti kepala sekolah komplain sama saya atau menegur saya karena ternyata di kelas saya masih ada 2 siswa yang belum bisa menulis
dan belum bisa membaca. Jadi ulangannya tidak bisa dikerjakan, Bu, begitu. Oh iya, betul sekali, Bu Nurul. Nah, memangnya apakah pernah Bu nih kepala sekolah itu komplain Bu terkait dengan kedua siswa tersebut yang sudah mendekati semester nih, terus keduanya belum bisa membaca dan menulis. Apakah sudah pernah menyampaikan komplainnya sama Bu Nurul? Sebenarnya sih Bu, kepala sekolah saya ini tidak tidak komplain, Bu. Cuman beberapa waktu yang lalu saya sempat bercerita atau memberitahukan ke kepala sekolah kalau di kelas saya ini masih ada dua siswa yang belum bisa membaca, belum bisa menulis. Jadi takutnya nanti pada saat ulangan semester tiba mereka tidak bisa mengerjakan, Bu. Tetapi beliau sepertinya berharap, Bu, saya bisa membuat siswa ini bisa membaca dan menulis nanti pada saat ulangan semester itu tiba. Oh iya. Nah, selanjutnya Bu, kalau Bu Nurul sendiri nih, bagaimana tanggapan Bu Nurul terhadap respon dari kepala sekolah Bu Nurul sendiri? Tanggapan saya, Bu, terhadap masalah ini juga seperti yang diharapkan kepala sekolah, Bu. Saya juga mau, Bu, supaya kedua siswa saya ini tuh apa bisa secepatnya bisa belajar, bisa membaca dan menulis sehingga pada saat nanti ulangan semester tiba mereka bisa menyelesaikan tugas ulangannya dengan baik, tidak kewalahan karena tidak terganggu dengan dia tidak bisa membaca lagi, Bu, dan menulis. Iya, Masya Allah Bu Nurul. Nah, apakah Bu Nurul pernah eh, mengajak kedua siswa tersebut untuk diberikan pelajaran tambahan terkait belajar dan membaca, menulis. Nah, mengapa tidak di jam istirahat nih Bu Nurul ya, kedua siswa tersebut diajak membaca bersama temannya ya sekitar 10 menit begitu Bu? Langkah itu, Bu, saya sudah pikirkan dan saya sudah mau mulai besoknya itu, Bu, saya mau nanti jam sekitar 10 menit saya sudah lakukan, Bu, kemarin-kemarin itu jam sekitar 10 menit kedua siswa ini saya ajak sama temannya untuk belajar membaca sehingga kedua siswa saya ini yang belum bisa membaca, dia punya semangat karena ada teman-temannya yang mendampingi, Bu, pada saat belajar membaca dan menulis itu. Iya, bagus sekali Bu Nurul. Kalau seperti itu sudah ada langkah atau strategi upaya ya yang Ibu Nurul coba untuk lakukan kepada siswa tersebut. Nah, Bu Nurul kan juga punya buku bacaan ya, setahu saya. Bu Nurul punya buku bacaan. Siapa tahu buku tersebut bisa Ibu Nurul manfaatkan untuk kedua siswa tersebut. Nah, bagaimana nih menurut Bu Nurul? Oh iya, Bu, eee, buku bacaan itu saya bisa manfaatkan untuk membantu kedua siswa saya ini untuk belajar membaca dan menulis bersama teman-temannya, Bu. Jadi kedua siswa saya ini ada semangat untuk belajar karena ada teman-temannya yang sudah mahir dan bisa membantu mereka untuk belajar membaca dan menulis itu, Bu. Jadi dia tidak bosan hanya sendirian saja membaca di ruang pojok baca itu, Bu. Jadi kalau ada teman-temannya, dia bisa semangat, Bu, ada motivasi dari dirinya. Ah, baik Bu Nurul. Bagus sekali idenya. Berarti untuk membantu siswa Bu Nurul ini, selain tadi Bu Nurul menggunakan buku
buku bacaan yang Ibu Nurul miliki, Bu Nurul juga mengajak temannya begitu Bu Nurul ya. Nah, Iya, Bu. sekarang setelah Ibu Nurul bercerita nih, bagaimana perasaan Bu Nurul setelah menceritakan apa yang terjadi terhadap kedua siswa Bu Nurul? Alhamdulillah, saya merasa agak lega. Saya bisa pikiran saya mulai terbuka lagi, Bu, untuk bagaimana caranya saya bisa apa membantu siswa saya untuk belajar membaca, Bu. Saya sangat lega sudah bercerita dengan Bu Irma. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, Bu Nurul, dari apa tadi yang Ibu Nurul sudah sampaikan, kira-kira nih, apa rencana Bu Nurul ke depannya? Eh, saya sudah pikirkan, Bu, rencana selanjutnya selain mengajak siswa saya membaca pada saat jam istirahat, saya punya strategi, Bu. Saya mau Ya, membuat strategi baru agar siswa saya bisa dengan senang hati mau belajar membaca dan menulis, sehingga dia tidak merasa bosan. Dan saya juga, Bu, strategi ini akan saya terapkan ke depannya nanti, Bu. nah, ide yang sangat bagus ya Bu Nurul ya. Nah, seperti apakah strategi yang Bu Nurul rencanakan nih untuk diterapkan ke depannya? Strateginya itu, Bu, ini nih yang saya pikirkan, Bu. Saya itu mau buatkan siswa saya, Bu, apa seperti kartu-kartu huruf, Bu, yang saya buat lebih menarik lagi supaya pada saat dia melihat hurufnya dia tidak merasa bosan. Ada gambar-gambarnya supaya anak ini merasa senang melihat dan belajar membaca, sedang melihat huruf-huruf itu. Kemudian strategi selanjutnya itu, Bu, yang ingin saya terapkan, seperti saya mau buatkan juga apa ini namanya buku menulis, Bu, buku yang untuk menebalkan huruf supaya Iya, iya, siswa iya. saya itu lancar menulis. Dan bukan hanya itu, Bu, yang saya pikirkan, apalagi sekarang teknologi sudah canggih ya, Bu, ya. Iya, iya, betul. Belajar itu tidak mesti dengan buku saja. Saya menggunakan teknologi, Bu, di sini, di mana saya itu ingin mendownloadkan aplikasi membaca, Bu, di HP saya. Jadi nantinya siswa saya bisa membaca lewat HP. Bisa juga dia download di rumahnya, Bu, dengan orang tuanya supaya bisa lancar membacanya lagi, Bu. Itu yang akan menjadi pikiran saya, Bu. Masya Allah Bu Nurul, idenya luar biasa, bagus sekali Bu. Dan saya sangat setuju dengan strategi yang telah Ibu Nurul sampaikan. Ada beberapa, terutama saya sangat menarik Bu ya, strategi pemanfaatan teknologi bisa diakses di rumah maupun di sekolah Bu Nurul. Syukurlah, Bu, kalau saya ini sudah merasa lega, Bu, karena jujur saya takut sekali, Bu, mengambil langkah-langkah ini. Jangan sampai saya salah langkah, Bu, dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi kan beberapa bulan lagi apa sudah mendekati semester, Bu. Jangan sampai gara-gara ini saya bisa betul-betul kena komplain sama kepala sekolah. Ya baik Bu Nurul ya, jadi sudah memiliki rencana, kemudian juga strategi yang sangat bagus. Dan saya juga sangat merasa senang sekali kalau Bu Nurul akhirnya sudah lega dan mendapatkan solusi dari persoalan yang selama ini mengganjal ya dan betul-betul terlihat nih dari raut wajahnya Bu Nurul. Lalu Bu Nurul, dari apa yang telah Ibu Nurul rencanakan tadi,
Nah, adakah komitmen yang ingin Bu Nurul lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Nah, untuk hal itu, Bu, saya akan mencoba untuk konsisten, Bu, dalam mengajar siswa saya, dan saya mencoba, Bu, untuk tidak memakai lagi waktu jam istirahatnya. Saya mau pakai strategi yang nanti saya akan terapkan, Bu, tapi tidak di jam istirahat, Bu, karena saya pikir kalau di jam istirahat itu kan mungkin main, mau jajan apa, Bu. Makanya saya mau ambil waktu luang itu di jam pulang sekolah, Bu. Berarti Bu Nurul juga sudah punya komitmen ya terkait dengan jadwal untuk menerapkan strategi yang telah Ibu Nurul rencanakan tadi. Nah, selanjutnya dukungan seperti apa nih yang Bu Nurul butuhkan agar bisa melakukan komitmen yang telah Ibu Nurul sampaikan tadi? Tentu saja, Bu, kalau dibilang masalah dukungan, saya ini sangat-sangat butuh dukungan dari orang tua siswa, Bu. Karena mengingat di sekolah siswa ini hanya beberapa jam saja, Bu. Sedangkan waktunya di rumah kan sangat banyak, Bu, daripada di sekolah. Jadi saya membutuhkan dukungan dari orang tua siswa untuk membantu saya dalam menjalankan strategi-strategi yang akan saya terapkan, Bu. Dan juga saya butuh dukungan dari kepala sekolah agar uh, untuk menambahkan buku bacaan atau buku strategi-strategi yang bisa membantu siswa saya bisa cepat membaca dan menulisnya, Bu, begitu. Bagus sekali Bu Nurul idenya dan apa yang telah direncanakan. Nah, semoga segera dapat terselesaikan apa yang menjadi persoalannya Bu Nurul. Semoga siswanya dimudahkan Bu ya, lancar apa yang telah direncanakan tadi. Dan kemudian saya sangat berharap nanti Bu Nurul dapat bekerja kembali dengan hati yang tenang, nyaman, dan tanpa beban. Amin, terima kasih banyak Bu Irma atas waktunya, karena sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega, merasa tenang. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita, Bu. Amin, amin. Bu Nurul sama-sama ya. Saya juga sangat senang mendengarkan bahwa Bu Nurul sudah lega karena telah mendapatkan solusinya. Ya Bu, kalau begitu saya permisi ke kelas dulu Bu. Saya ada janji sama siswa saya, Bu. Oh, baik, silahkan Bu Nurul. Semangat selalu ya Bu Nurul. Ya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Irma. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah baik dan sehat Bu Nurul. Alhamdulillah. Saya juga ikut senang mendengarkannya kalau hari ini Bu Irma dalam keadaan sehat dan baik. Tapi dari pengamatan saya yang saya lihat kayaknya Bu Irma ini kurang semangat ya hari ini. Kok dilihat-lihat raut wajahnya agak lesu begitu. Ada apa Bu? Ada yang dipikirkan? Iya Bu Nurul, sebenarnya
saya memang ada sedikit masalah dan itu menjadi kepikiran. Hanya saja saya bingung ini mau menceritakan kepada siapa, mengutarakannya itu ke mana. Nah, kira-kira Bu Nurul apakah punya waktu? Saya ingin bercerita sama Bu Nurul. Seandainya tidak mengganggu aktivitasnya Bu Nurul, bisakah Bu kita ngobrol sebentar untuk sharing, Bu? Insya Allah Bu, hari ini kebetulan waktu saya lagi senggang Bu, lagi tidak ada kegiatan apapun. Boleh Bu, eh, kita bicara. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Nurul sebelumnya. Jadi gimana Bu? Apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanannya Bu Irma atau kira-kira apa yang bisa Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini Bu? Ya, Bu Nurul, saya sangat berharap setelah berdiskusi dengan Bu Nurul, saya itu mendapatkan ketenangan, beban pikiran saya itu berkurang, Bu, dengan saya ini menceritakan keluh kesah saya ini kepada Bu Nurul. Oh, baik Bu. Kira-kira masih ada yang ingin Ibu dapatkan lagi dari perbincangan kita hari ini selain mendapatkan ketenangannya itu, Bu? Iya, Bu Nurul, saya juga sangat berharap nih setelah berdiskusi, menceritakan masalah saya pada Bu Nurul ini, saya mendapatkan solusinya, Bu. Oh, selain ketenangan, Ibu juga mau mendapatkan solusi ya dari perbincangan kita ini. Semoga saja nanti kita bisa memecahkan ya Bu ya permasalahan yang Ibu hadapi. Jadi sebenarnya apa yang menjadi masalah yang Ibu Irma? Silakan Bu Irma ceritakan. Iya, Bu. Begini, Bu. Jadi sebenarnya beberapa hari ini itu saya betul-betul kepikiran, Bu, dengan kondisi murid saya di kelas. Nah, saya perhatikan, Bu, ketika saya mengajar nih di jam-jam siang hari seperti itu, saya melihat bahwa beberapa murid saya itu kurang fokus, kemudian kurang semangat dalam belajar. Ini yang menjadi beban pikiran saya, Bu. Oh, jadi yang Ibu Irma khawatirkan ini dan yang menjadi beban pikirannya Bu Irma akhir-akhir ini yang membuat Ibu Irma tidak bersemangat karena murid Bu Irma ada yang tidak bersemangat ya atau kurang bersemangat dan tidak fokus belajar pada siang hari Bu. Tapi menurut Ibu nih ya, apa sih yang membuat uh, murid Ibu ini merasa kurang semangat Bu belajar di jam-jam tentunya di jam-jam siang ya Bu ya? Iya nih Bu Nurul, kalau saya perhatikan ya, kalau siang hari itu ya memang cuaca agak panas gitu ya. Dan saya lihat beberapa murid memang kelihatan sepertinya mengantuk, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira nih, Bu, di kelas Ibu eh apa ini ada kipas angin kah, Bu, atau semacamnya di dalam kelas Ibu? Sebenarnya Bu, kipas angin itu ada beberapa ya, sehingga sekalipun suasana di luar itu agak panas, ya di dalam kelas itu tidak begitu panas, Bu. Oh, jadi kipas angin ada ya, Bu, ya? Ya, Berarti faktornya mungkin bukan karena pengaruh dari panas ya, Bu, ya? Menurut Ibu, pembelajaran seperti apa sih yang bisa membuat siswa ini bisa jadi lebih semangat lagi, bisa fokus lagi belajar di jam-jam siang ini, Bu, tentunya?
Iya nih Bu Nurul, saya berpikir kemudian sepertinya pembelajaran itu harus inovatif. Berarti siswa ini sepertinya butuh pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka agar mereka rileks sepertinya Bu Nurul. Oh iya Bu, tentu saja Bu ya. Kita itu harus punya beberapa ide untuk membangkitkan semangat siswa kita, apalagi di jam-jam siang tentunya Bu. Tapi apakah Ibu Irma ini pernah menggunakan media pembelajaran yang inovatif? Pernah Bu, saya ingat hari itu saya membuat media pembelajaran dengan video, Bu. Nah, setelah itu murid juga membuat tugasnya itu dalam bentuk media promosinya itu mereka buat dalam aplikasi Canva, Bu. Oh, jadi Ibu sudah pernah menggunakan ya Bu ya, pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan, video yang ditampilkan ke murid ya Bu? Ya, betul. Dan media promosinya itu di Canva ya Bu ya? Ya, betul Tapi sekali, Bu. Ya. menurut Ibu lagi, bagaimana sih tingkat keberhasilan dari media, pembelajaran yang Ibu sudah gunakan? Nah, begini Bu Nurul, saya ceritakan pada saat itu siswa-siswa itu sangat antusias ya, mereka fokus ya dalam memperhatikan tayangan video, kemudian terutamanya pada saat mereka membuat desain media promosi, ya mereka sangat antusias ya untuk kemudian memberikan pemilihan template yang tepat. Nah, paling serunya lagi nih Bu Nurul, pada saat mereka itu presentasi di kelas, ya mereka menampilkan masing-masing dari hasil kerja kelompok mereka dengan menggunakan media tadi Bu Nurul. Oh, jadi mereka sudah merasa sangat antusias ya, Bu, ya, dengan Ya. menggunakan media Canva ini ya, Bu? Siswa Ibu ini sudah merasa lebih bersemangat. Nah, itulah Bu, pentingnya, kita sebelum, memulai pembelajaran, kita merancang pembelajaran yang menyenangkan dan memanfaatkan teknologi, apalagi zaman sekarang Bu, teknologi sudah canggih ya Bu ya. Eee, karena murid itu sudah begitu akrab Bu dengan perkembangan teknologi zaman sekarang Bu. Iya Bu Nurul, betul sekali apa yang Bu Nurul sampaikan. Jadi, setelah itu Bu, kira-kira rencana Ibu Irma ini selanjutnya bagaimana supaya, eee, siswa Ibu tidak merasa bosan, tidak merasa, apa, kurang bersemangat dalam menghadapi pembelajaran Ibu di waktu siang ini, Bu? Nah, Bu Nurul, ini saya merencanakan ya untuk membuat media pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran dengan menggunakan pemanfaatan teknologi, Bu. Nah, rencananya nanti itu bisa berupa video atau PPT atau mungkin dalam bentuk games permainan, ada word wall, quizzes. Nah, saya pikir ini sangat menarik bagi siswa-siswa Bu di jam-jam siang seperti itu, Bu. Masya Allah, idenya Bu Irma ini sangat luar biasa, Bu. Betul, Bu, sebuah rancangan yang sangat bagus yang Ibu sampaikan tadi. Lalu kira-kira Bu nih ya, masih ada tidak sih hal-hal lain yang Ibu ingin lakukan selain ide yang tadi Ibu sampaikan ini? Iya, Bu, saya juga merencanakan untuk kemudian membangkitkan kembali semangat murid saya. Ya, rencananya akan memberikan ice breaking ya, beberapa ice breaking agar mereka kembali semangat, kembali fokus, dan tentunya ceria kembali untuk mengikuti pembelajaran. Wah, betul sekali, Bu.
karena mengingat di waktu jam-jam siang ini anak-anak belum itu lagi kepanasan, belum lagi mengantuk, Bu. Jadi kita butuh penyemangat lagi ya, Bu ya. Seperti yang Ibu tadi katakan itu seperti ice breaking dan lain-lain supaya semangat dan fokus siswa kita ini bisa kembali lagi, Bu ya. Ya, Luar biasa sekali, Bu. Idenya sangat-sangat menginspirasi. alhamdulillah Bu, ini setelah saya berbincang ya bersama dengan Bu Nurul, saya merasa lega. Akhirnya saya menemukan solusi atas masalah murid-murid saya yang di kelas tadi. Karena begini Bu Nurul, kalau misalnya mereka itu kayak tidak semangat, ya sebetulnya saya juga kayak mengajarnya kurang bersemangat. Tapi ini setelah berbicara dengan Bu Nurul, saya menemukan solusinya untuk membangkitkan semangat saya kembali. Alhamdulillah ya, Bu. Eee, kalau saya juga, Bu, merasa senang sudah berbagi, sama Ibu dan mendapatkan solusi dari masalah yang, Ibu Irma hadapi ini, untuk, bagaimana cara membangkitkan semangat, siswanya Bu Irma lagi ini. Selanjutnya, Bu Irma, dari sudah, yang Ibu rencanakan tadi, ide-ide yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira Bu, komitmen apa sih yang Ibu ingin lakukan untuk menjalankan rencana ini? Atau adakah batasan deadline waktunya dari ide yang Ibu rencanakan tadi? Iya nih Bu, sepertinya saya akan melakukan uh, rencana untuk apa yang telah saya dapatkan solusi tadi itu secepatnya Bu. Kan besok saya ada jam mengajar nih Bu. Maka secepatnya akan saya eksekusi. Sebentar malam nih Bu Nurul ya, saya akan menyiapkan media pembelajaran yang menyenangkan dan juga saya akan mencari referensi terkait dengan media-media yang inovatif, juga berbagai breaking yang bisa saya gunakan tentunya di kelas. Iya, Bu. Kita memang harus sebelum mengajar, harus membuat dulu rancangan pembelajaran ya, Bu, ya. Lalu selanjutnya, Bu, selain tadi Ibu membuat apa, media pembelajarannya, dukungan apa sih yang Ibu kira-kira butuhkan untuk melaksanakan komitmen, Ibu tersebut? Tentunya juga saya sangat selalu membutuhkan dukungan ya dari kepala sekolah, kemudian dari orang tua siswa, karena juga saya sangat butuh untuk saling menyemangati ya. Jadi anak-anak itu suasana hatinya juga dari rumah sudah bagus, lingkungan sekolah juga sudah bagus. Dan dulu yang paling saya butuhkan nih adalah dukungan dari teman-teman guru ya, khususnya rekan-rekan satu rumpun mata pelajaran ya. Saya butuh masukan ya untuk saling berkolaborasi untuk merancang pembelajaran yang inovatif dan juga kami bisa berbagi praktik baik seperti itu Bu Nurul. Wah, iya Bu, kita ini memang harus berkolaborasi ya Bu ya, supaya kita bisa bertukar pikiran, bisa berbagi praktik baik dengan rekan-rekan sejawat kita yang apalagi sesama mata pelajaran yang di AMPU ya Bu. Semoga Ibu Irma ini dimudahkan dalam merancang media pembelajarannya dan muridnya bisa kembali bersemangat dan fokus dalam belajar. Semoga ibu juga dapat kembali bekerja dengan hati yang tenang, dengan suasana hati yang nyaman dan bahagia, Bu ya. Masya Allah, iya, amin Bu. Terima kasih banyak nih Bu Nurul atas waktunya, masukannya, dan supportnya. Semoga kita ini bisa menjadi guru yang teladan, baik bagi sesama guru, apalagi bagi murid-murid kita. Amin, Bu. Iya, Bu. Semoga kita juga bisa saling terus memberikan motivasi ya, Bu ya. Ya, Bu. Semangat terus, Bu Irma.
Ya, terima kasih Bu Nurul, sama-sama Bu Nurul. Nah, Bu Nurul, karena saya sudah mendapatkan solusi dan pencerahan nih atas persoalan saya terima kasih sekali lagi ya Bu Nurul ya. Eh, Duluan Bu Nurul mau ke kelas dulu, saya kebetulan ada janjian dengan siswa saya Aisyah Bu. Saya permisi Bu ya untuk menemui siswa saya dulu. Terima kasih Bu. Ya Bu, silakan. Ya, mari Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Irma.